Hai, perkenalkan nama saya Ibnu dari 10 MIPA 3 SMAN 3 Kota Sukabumi. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang Kerajaan Sriwijaya. Oke, pertama-tama kita mulai dari apa itu Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya atau biasa disebut juga dengan Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan bahari yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara dengan daerah kekuasaan berdasarkan peta membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa Barat, dan kemungkinan Jawa Tengah. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan terbesar di Indonesia yang memiliki pengaruh yang sangat besar di Nusantara dan Asia Tenggara. Dengan kekuatan armada lautnya yang besar, Kerajaan Sriwijaya menaklukkan Nusantara serta membentangkan pengaruhnya sampai ke Thailand, Kamboja, Semenanjung Malaya, bahkan menjalin hubungan hingga ke India. Yang kedua, asal-usul Kerajaan Sriwijaya. Menurut catatan sejarah, asal-usul Kerajaan Sriwijaya mulai berdiri sejak abad ke-7 Masehi berdasarkan dari catatan seorang pendeta Tiongkok yang pernah mengunjungi Sriwijaya. Kerajaan ini telah berdiri pada tahun 671 yang dipimpin oleh seorang Raja Dapun Tahyang, Sri Jayanasa. Nama Sriwijaya dalam bahasa Sanskerta berarti cahaya kemenangan, yang diambil dari kata Sri yang berarti cahaya dan Wijaya yang berarti kemenangan. Kerajaan ini adalah kerajaan yang menganut agama Buddha. Sejarah berdirinya Kerajaan Sriwijaya dimulai pada abad ke-7, di mana Dapun Tahyang mendirikan kerajaan ini. Sejauh ini, Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan terbesar di Nusantara yang memiliki kekuasaan wilayah yang amat luas. Wilayahnya meliputi tepian Sungai Musi di Sumatera Selatan sampai ke Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Bangka, Jambi, dan Semenanjung Malaka. Sumber-sumber sejarah adanya kerajaan ini diperoleh dari berita luar negeri, antara lain kabar dari Cina, Arab, India, dan sejumlah prasasti-prasasti di dalam negeri. Agar lebih jelas lagi, kita bagi menjadi dua sumber sejarah, yaitu dari luar negeri dan dari dalam negeri. Sumber sejarah dari luar negeri meliputi 1. Kabar dari Cina. Berita dari Cina berasal dari seorang pendeta Buddha yang bernama Aising. Ia melakukan perjalanan dari Cina ke India, begitu sebaliknya, guna menimba ilmu. Di saat dalam perjalanan, ia singgah di kerajaan Silifosi, Sriwijaya, selama 6 bulan untuk mempelajari bahasa Sanskerta, sehingga ia bersama guru Buddhis, Sakyakirti, mampu menyalin kitab Hasta dan Dasarta ke dalam bahasa Cina. Aising menjelaskan bahwa kerajaan ini menganut agama Buddha serta memiliki pelayaran yang sangat maju. Ia menjelaskan juga bahwa kerajaan Sriwijaya mampu menaklukkan daerah Kedah di pantai barat Melayu pada tahun 682 sampai 685. Selain itu, kabar dari Cina lainnya menyebutkan bahwa pada masa dinasti Sung telah terjadi beberapa kali pengiriman utusan dari Cina Silifosi Sriwijaya. 2. Kabar dari Arab. Diberitakan bahwa telah berdiri sebuah kerajaan yang bernama Zabag Sriwijaya di sebuah pulau emas karena banyak emas. Ibu Khordadeh mengatakan bahwa Raja Zabag banyak menghasilkan emas bahkan sebanyak 106 kg per tahunnya. Al-Beruni mengatakan bahwa kerajaan Zabag memiliki hubungan baik dengan Cina, melebihi hubungan baiknya dengan India. Ketiga, kabar dari India. Berita dari India ditemukan pada prasasti Leiden terbesar yang ditemukan oleh raja-raja dari dinasti Chola. Di sini dijelaskan bahwa ada pembebasan tanah Anai Mangalam kepada biara di Nagipatma, di mana biara tersebut dibangun oleh Marawijaya Tunggawarman, keturunan Shailendra yang berkuasa di Sriwijaya dan Kataka. Selain itu, berita Nalanda telah membebaskan pajak di 5 desa. Kemudian 5 desa tersebut berkewajiban membiayai para mahasiswa dari kerajaan Sriwijaya yang menuntut ilmu di kerajaan Nalanda. Prasasti ini juga menerangkan bahwa Raja Balaputra Dewa merupakan raja terakhir di dinasti Shailendra. Adapun sumber sejarah dari dalam negeri dapat kita peroleh dari prasasti-prasasti berbahasa Melayu kuno, antara lain sebagai berikut. 1. Prasasti kedudukan bukit pada tahun 683 Masehi ditemukan di tepi sungai Tatang dekat Palembang. 2. Prasasti Talang Tuo pada tahun 684 Masehi ditemukan di sebelah barat Palembang. 3. Prasasti Kota Kapur pada tahun 686 Masehi ditemukan di Bangka.
4. Prasasti Karangbrahi pada tahun 686 Masehi berisi sama dengan prasasti Kota Kapur yang ditemukan di Bangka. 5. Prasasti Telaga Batu tidak memiliki angka tahun pembuatan. Prasasti ini menjelaskan bahwa Kerajaan Sriwijaya berbentuk kerajaan kesatuan serta menjelaskan kedudukan putra-putra raja. Ke-6. Prasasti Ligor pada tahun 775 Masehi ditemukan di Tanah Genting Kra. Ke-7. Prasasti Palas Pasemah ditemukan di Lampung. Kehidupan ekonomi kerajaan ini diantaranya yakni dengan perdagangan daging, kulit, dan beberapa jenis binatang. Mereka juga membina hubungan internasional dengan mengimpor sutra, permadani, dan porselin. Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran pada abad ke-10 Masehi. Kemunduran ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya perubahan iklim yang menyebabkan sungai-sungai menjadi mengandung lumpur sehingga mempengaruhi sektor ekonomi, adanya hegemoni baru di Jawa Timur, adanya serangan militer, diantaranya adalah serangan besar dari Kerajaan Majapahit yang ingin menyatukan Nusantara. Nomor 3. Pendiri kerajaan. Pendirian Sriwijaya juga merupakan bagian yang sulit dipecahkan oleh peneliti, karena dalam sumber-sumber yang ditemukan tidak ada struktur genealogis yang tersusun rapi antar Raja Sriwijaya. Prasasti Kedudukan Bukit pada tahun 682 Masehi menyebutkan nama Dapun Tahyang, dan Prasasti Talang Tuo pada tahun 684 Masehi memperjelasnya menjadi Dapun Tahyang Sri Jaya Nasa. Kedua prasasti ini adalah penjelasan tertua mengenai seorang yang dianggap sebagai raja atau pemimpin Sriwijaya. Berdasarkan Prasasti Kota Kapur pada tahun 686 Masehi di Pulau Bangka, Sriwijaya diperkirakan telah berhasil menguasai Sumatera bagian selatan, Bangka, dan Belitung, bahkan sampai ke Lampung. Bukti ini juga menyebutkan bahwa Sri Jayanasa bahkan mencoba untuk melancarkan ekspedisi militer menyerang Jawa yang dianggap tidak mau berbakti kepada Maharaja Sriwijaya. Peristiwa ini terjadi pada waktu yang kurang lebih bersamaan dengan runtuhnya Kerajaan Tarumanagara di Jawa Barat dan Kerajaan Holing Kalingga di Jawa Tengah, yang bisa saja terjadi karena serangan yang dilancarkan oleh Sriwijaya. 4. Raja-Raja Sriwijaya. Telah disampaikan sebelumnya bahwa struktur genealogis Raja-Raja Sriwijaya banyak terputus dan hanya didukung bukti-bukti yang dianggap kurang kuat. Berikut adalah nama-nama Raja Sriwijaya yang sedikit banyak disepakati oleh para ahli setelah Dapun Tahyang Sri Jayanasa. 1. Sri Indra Marwan. 2. Raja Dharanindra. 3. Raja Samaratungga. 4. Rakai Pitakan. 5. Bala Putra Dewa. 6. Sri Udaya Ditya Marwan. 7. Sri Culama Nirmarwan. 8. Sri Marawijaya Tungga Marwan. 9. Sri Sanggra Mawijaya Tungga Marwan. Yang kelima, kehidupan sosial Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan sosial Kerajaan Sriwijaya karena letak yang strategis, perkembangan perdagangan internasional di Sriwijaya sangat baik. Dengan banyaknya pedagang yang singgah di Sriwijaya memungkinkan masyarakatnya berkomunikasi dengan mereka, sehingga dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi masyarakat Sriwijaya. Kemungkinan bahasa Melayu kuno telah dipergunakan sebagai bahasa pengantar terutama dengan para pedagang dari Jawa Barat, Bangka, Jambi, dan Semenanjung Malaysia. Perdagangan internasional ini juga membuat kecenderungan masyarakat menjadi terbuka akan berbagai pengaruh dan budaya asing, salah satunya India. Yang keenam, kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya pada awalnya kehidupan ekonomi masyarakat Sriwijaya bertumpu pada bidang pertanian. Namun dikarenakan letaknya yang strategis, yaitu persimpangan jalur perdagangan internasional, membuat hasil bumi menjadi modal utama untuk memulai kegiatan perdagangan dan pelayaran. Karena letak yang strategis pula, para pedagang Cina yang akan ke India bongkar muat di Sriwijaya, dan begitu juga dengan pedagang India yang akan ke Cina. Dengan demikian, pelabuhan Sriwijaya semakin ramai, hingga Sriwijaya menjadi pusat perdagangan se-Asia Tenggara. Perairan di Laut Natuna, Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Yang ketujuh, kehidupan budaya Kerajaan Sriwijaya.
Kehidupan budaya Kerajaan Sriwijaya atau enggak kehidupan budaya masyarakat Sriwijaya yang sangat dibanggakan adalah pada saat Sriwijaya menjadi pusat pengajaran ajaran Buddha di Asia Tenggara. Para pendeta yang berasal dari wilayah sebelah timur Sriwijaya seperti Cina dan Tibet banyak yang menetap di Sriwijaya. Tujuan mereka adalah belajar ajaran Buddha sebelum mereka belajar di tanah asal lahirnya ajaran itu, India. Pada tahun 1011 sampai 1023, datang seorang pendeta Buddha dari Tibet untuk memperdalam pengetahuannya tentang agama Buddha di Sriwijaya. Pendeta itu bernama Atisa dan menerima bimbingan langsung dari guru besar agama Buddha di Sriwijaya, yaitu Dharma Kitri. Yang kedelapan, peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Salah satu sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya adalah prasasti-prasasti yang banyak ditemukan di sekitar wilayah Sumatera bagian selatan. Selain itu, terdapat pula beberapa prasasti yang ditemukan di Pulau Jawa, bahkan di mancanegara. Berikut adalah penjelasannya. Prasasti Kerajaan Sriwijaya ditulis menggunakan aksara Palawa dalam bahasa Sangskerta. Sebagian prasasti ditulis dalam bahasa Melayu kuno. Beberapa prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya tersebut adalah sebagai berikut. 1. Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di tepi Sungai Tatang dekat Palembang. Prasasti ini berangka tahun 605 Saka atau 683 Masehi. Isinya antara lain menerangkan bahwa seorang bernama Dapun Tahyang mengadakan perjalanan suci Sidayarta dengan menggunakan perahu yang membawa 20.000 orang personil. 2. Prasasti Talang Tuo. Diberi nama Prasasti Talang Tuo karena ditemukan di sebelah barat kota Palembang yang diberi daerah Talang Tuo. Diberi nama Prasasti Talang Tuo karena ditemukan di sebelah barat kota Palembang di daerah Talang Tuo. Prasasti ini berangka tahun 606 Saka atau setara dengan 684 Masehi. Prasasti ini berhuruf Palawa namun berbahasa kuno. Isinya menyebutkan mengenai pembangunan sebuah taman yang disebut Srikserta atas perintah Dapun Tahyang Sri Jayagana untuk kemakmuran semua makhluk. Selain itu terdapat pula doa dan harapan yang menunjukkan sifat agama Buddha. Yang ketiga, Prasasti Telaga Batu. Prasasti ini ditemukan di kolam Talaga Biru tidak jauh dari Sabokingking, kota Palembang. Prasasti ini tidak berakhir atau tidak dituliskan angka tahun pembuatannya. Diperkirakan prasasti ini berasal dari tahun yang sama dengan prasasti Kota Kapur, yaitu sekitar 686 Masehi. Isinya mengenai kutukan-kutukan terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan dan tidak mengikuti peraturan kerajaan atau perintah raja. Prasasti ini juga memuat data-data mengenai penyusunan ketatanegaraan Kerajaan Sriwijaya. Yang keempat, Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur ditemukan di Desa Penangan, Mendo Barat, Pulau Bangka, bertarikh tahun 608 Saka atau 656 Masehi. Kodes menduga bahwa material batu prasasti ini didatangkan dari luar, karena jenis batunya tidak terdapat di Pulau Bangka. Isi utamanya adalah permintaan kepada para dewa untuk menjaga kesatuan Sriwijaya. Yang keenam, Prasasti Karangberahi. Prasasti Karangberahi ditemukan di Desa Karangberahi, Jambi. Prasasti ini berangka tahun 608 atau setara dengan 686 Masehi. Isinya kurang lebih mirip dengan Prasasti Kota Kapur dan Prasasti Telaga Biru, yaitu kutukan bagi yang tidak tunduk kepada Sriwijaya. Yang kesembilan, pengaruh Kerajaan Sriwijaya pada masyarakat Indonesia pada masa kini. Yang kesatu, persebaran bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa nasional di Indonesia saat ini berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu dipilih sebagai dasar bahasa nasional karena persebaran dan penggunaannya yang sangat luas. Bahasa ini dimengerti oleh berbagai suku, terutama para pedagang dan pelaut. Persebaran bahasa Melayu tak lepas dari peran Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang memiliki persebaran kekuasaan dan pengaruh perdagangan luas. Para prajurit, pedagang, dan pelaut Sriwijaya menggunakan bahasa ini seperti tertulis dalam berbagai prasasti masa Sriwijaya. Penggunaan oleh Sriwijaya memastikan bahasa Melayu tersebar di berbagai penjuru Nusantara. Yang kedua, persebaran agama Buddha. Sriwijaya merupakan pusat agama Buddha di Asia Tenggara pada masa itu. Peranan ini membuat agama Buddha menyebar ke penjuru Nusantara, misalnya ke dinasti Sriwijaya.
di Kerajaan Mataram serta ke wilayah daratan Asia Tenggara yang sekarang menjadi wilayah Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Peranan Sriwijaya sebagai pusat perkembangan agama Buddha juga dicatat dalam catatan perjalanan biksu asal Cina, Yijing, yang berkunjung di ibu kota Sriwijaya. Yijing berkunjung ke Sriwijaya pada tahun 673 dalam perjalanannya menuju Universitas Nalanda di India yang merupakan pusat pembelajaran agama Buddha. Yang ketiga, peninggalan seperti Candi Muato Takus. Peninggalan kerajaan ini antara lain adalah Kompleks Arkeologi Bukit Seguntang, Kompleks Candi Muara Takus, dan Kompleks Candi Muaro Jambi. Peninggalan ini menunjukkan peranan penting agama Buddha di Sriwijaya. Peninggalan ini menjadi situs arkeologi sekaligus lokasi wisata yang penting. Oke, sebelum saya menutup materi tentang Kerajaan Sriwijaya, ada fakta unik nih dari Kerajaan Sriwijaya, yaitu wilayah lautnya lebih besar dari wilayah darat, disebut sebagai kerajaan maritim, kerajaan yang menguasai selat-selat perdagangan dunia, dan mempunyai armada laut yang kuat. Jadi segitu aja materi yang saya sampaikan mengenai Kerajaan Sriwijaya. Mohon maaf masih bila ada kesalahan. Saya Ibnu, terima kasih.